Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas buku paket Pendidikan Pancasila kelas 8 halaman 59 sampai dengan 63 pada uji kompetensi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Uji kompetensi halaman 59. A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang pada pilihan jawaban A, B, C, atau D. Nomor 1. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandemen atau disebut juga dengan perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Itu adalah jawabannya. Sekarang kita pilih A, B, C, atau D. Pilihan jawaban A, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Ini bukan. B, bersifat supel. Supel itu artinya menyesuaikan. Luwes adalah pantas. Jadi bersifat untuk menyesuaikan dan memantaskan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah B. Sekarang kita lihat C, bersifat supel dan luas sesuai dengan tuntunan MPR. Nah, ini salah. Jadi perubahan atau amandemen itu harus sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan seluruh rakyat Indonesia, bukan karena tuntunan atau keinginan MPR. D, sangat mudah diubah sesuai dengan keinginan MPR itu tidak. Jadi dalam mengubah itu ada aturan-aturannya. Jadi soal nomor 1 itu jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Bersifat supel dan luas mengikuti zaman. Nomor 2, setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa konstitusi itu, jadi saya jelaskan dulu bahwa konstitusi itu adalah hukum dasar yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, bentuknya itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis namanya Undang-Undang Dasar, yang tidak tertulis namanya konvensi. Jadi ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Sekarang kita analisis pilihan jawaban A, tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar tertulis, berarti salah. B, tidak sama dengan Undang-Undang Dasar. Nah, tidak samanya bagaimana? Kurang jelas. C, lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini betul. Kenapa? Karena konstitusi itu bentuknya bisa tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis namanya Undang-Undang Dasar dan yang tidak tertulis namanya konvensi. Dua-duanya disebut dengan konstitusi. D, lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Soal nomor 3. Para pendiri negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku bangsa, dan kelompok organisasi telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, yaitu peserta didik harus A. mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain. Nah, ini tidak baik karena memaksakan pendapat. Jadi A salah. B. Mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Nah, ini bagus. C. Meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan. Nah, ini salah. Kenapa kok salah? Karena meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang dibenarkan. Karena itu hal yang biasa, hal yang wajar perbedaan pendapat. Berarti C salah. D. Harus selalu mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok. Nah, ini juga salah. Seharusnya mengutamakan kepentingan bersama. Nah, berarti nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Soal nomor 4. Pada masa persidangan BPUPKI yang kedua,
Jadi pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dibentuk beberapa panitia kecil yang bertugas untuk membahas keuangan dan ekonomi. Panitia kecil tersebut diketuai oleh, nah ini hati-hati, karena di tanggal 11 Juli 1945 itu ada 3 panitia kecil. Yang pertama itu adalah panitia perancang Undang-Undang Dasar, ketuanya adalah Soekarno. Kemudian ada juga panitia pembela tanah air, itu adalah ketuanya Abi Kusno Cokrosujoso. Sedangkan yang ketiga yaitu panitia keuangan dan ekonomi diketuai oleh Muhammad Hatta. Sehingga soal nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah A. Muhammad Hatta. Soal nomor 5. Setiap peserta didik wajib menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah A. Menggunakan seragam sekolah dengan lengkap. Nah, ini betul ya. B. Melaksanakan semua perintah guru. Nah, ini artinya apakah perintah guru itu semuanya baik? Nah, ini kan belum tentu. Jadi, kalimat ini adalah kalimat yang belum lengkap. C. Mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah. Nah, ini seharusnya pekerjaan rumah dikerjakan di rumah. D. Berada di perpustakaan ketika jam belajar. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya berada di perpustakaan ketika jam istirahat. Sehingga soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Soal nomor 6. Undang-Undang Dasar NRI 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus dicontoh dari tokoh-tokoh negara tersebut adalah A. Idealisme dan separatisme. Nah, sekarang kita analisis dulu apa itu idealisme. Idealisme itu merupakan memandang secara realistik atau ideal, sesuatu yang benar. Sedangkan separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri. Nah, ini yang kurang benar adalah yang separatisme. Kemudian heroisme merupakan sikap kepahlawanan. Nah, sikap kepahlawanan itu bisa ditunjukkan dengan adanya pengorbanan. Nah, ini juga bagus. Dan egoisme. Nah, egois ini yang kurang baik karena egois itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi A itu salah karena ada separatismenya, kemudian B itu salah ada egoismenya. Yang C idealisme. Idealis itu memandang sesuatu secara realistis, secara ideal. Kemudian yang individualisme, nah ini juga kurang tepat. Lebih senang sendiri atau lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bersifat individu, dia senang dengan menyendiri. Nah, ini juga kurang tepat. Seharusnya kita harus senang ketika kita bersama-sama. Yang D, patriotisme dan nasionalisme. Ini adalah dua sifat yang bagus. Patriotisme itu artinya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sedangkan nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air. Sehingga jawaban nomor 6 adalah D. Soal nomor 7. Keteladanan para tokoh perumus dalam merumuskan dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku tersebut juga dapat kalian terapkan di sekolah dengan cara A. Mengerjakan setiap tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini bagus. B. Membantu teman sekelas dalam menjawab soal-soal ulangan. Nah, ini tidak boleh. Ketika ulangan kita tidak boleh membantu. B salah berarti ya. C. Membantu guru dan berharap mendapatkan nilai yang baik. Ini juga kurang baik. Seharusnya kita membantu dengan ikhlas. D. Memilih kegiatan keluarga dibandingkan tugas kelompok. Ini juga kurang baik. Seharusnya kita harus memilih tugas kelompok. Sehingga soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah A. Soal nomor 8.
Guru Pendidikan Pancasila melakukan survei kepatuhan dan sikap disiplin peserta didik terhadap tata tertib sekolah selama 4 minggu atau 1 bulan dengan hasil seperti yang tersaji dalam tabel berikut ini. Tabel kepatuhan terhadap peraturan. Pada minggu ke-1 itu ada 95%, minggu kedua 96%, minggu ketiga 98%, minggu keempat 92%. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Peserta didik yang berperilaku disiplin dalam menaati tata tertib sekolah paling banyak ditemui pada minggu keempat. Nah, ini salah ya. Seharusnya yang paling banyak adalah minggu ke-3. Jadi A salah. Tingkat B. Tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah paling rendah terjadi pada minggu kedua. Minggu kedua ini. Berarti salah. Seharusnya pada minggu ke-4. Jadi A dan B salah. C. Minggu ketiga ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan peserta didik dalam menaati tata tertib sekolah sangat baik. Nah, ini di antara 4 ini minggu ketiga adalah yang paling tinggi, berarti yang sangat baik. Jawaban C berarti benar. D. Tidak ada peserta didik yang menunjukkan sikap disiplin dalam menaati tata tertib di lingkungan sekolah. Ini juga salah. Karena apa? Tidak ada berarti kan 0%. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, ciri-ciri konstitusi ditunjukkan oleh kelompok. Jadi konstitusi itu bentuknya bisa tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis adalah undang-undang dasar. Yang membuat undang-undang dasar adalah pejabat atau lembaga yang berwenang. Sedangkan tidak tertulis atau kebiasaan itu disebut dengan konvensi. Sehingga bisa kita amati yang tertulis adalah memuat norma hukum, sedangkan yang bentuknya yang membuat adalah pejabat atau lembaga yang berwenang. Sehingga soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah B, pejabat yang berwenang atau lembaga yang berwenang. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membayar pajak tepat waktu. 2. Belajar dengan giat dan rajin. 3. Menggunakan hak pilih pemilu. 4. Menghormati orang lain. Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 27 ditunjukkan oleh nomor. Nah, di pasal 27 ayat 1 itu menjelaskan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Serta di pasal 27 ayat 3 itu tentang upaya bela negara. Sekarang kita analisa membayar pajak. Nah, ini betul. Belajar dengan giat, nah ini tidak diatur dalam pasal 27. Menggunakan hak pilih pemilu diatur. Menghormati orang lain bukan diatur di pasal 27. Sehingga jawaban yang paling tepat soal nomor 10 adalah B, 1 dan 3. Baik, kita lanjutkan untuk menjawab bagian B, yaitu jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, ini soalnya uraian ya. Dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu terdapat 2 kelompok panitia perumus. Berdasarkan pernyataan tersebut, apa hubungan kedua kelompok panitia perancang Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut? Jawabannya, jadi ada hubungan antara panitia kecil dan panitia hukum dasar, yaitu keduanya merupakan panitia perancang Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang memiliki tugas saling berkaitan dan melengkapi. Nah, panitia kecil ini merupakan bagian dari panitia hukum dasar yang bertugas untuk menyusun batang tubuh Undang-Undang Dasar secara rinci.
Hasil kerja dari panitia kecil ini dilaporkan kembali kepada panitia hukum dasar untuk dibahas, disempurnakan, dan kemudian dibawa ke sidang BPUPKI. Sedangkan panitia hukum dasar itu bertugas membahas dan merancang konstitusi secara keseluruhan. Dengan demikian, panitia kecil adalah pelaksana teknis atau bagian dari panitia hukum dasar, sehingga keduanya bekerja dalam satu kesatuan dan saling melengkapi dalam proses untuk menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Soal nomor 2, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Ini 2002 ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI tahun 1945 bersifat fleksibel, artinya menyesuaikan perkembangan zaman. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945? Jadi, mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan prosesnya berlangsung melalui sidang MPR dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1, pengusulan perubahan. Jadi, dalam mengusulkan perubahan pasal itu ada aturannya. Yang pertama, perubahan dapat diusulkan oleh minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, yaitu usulan perubahan diajukan secara tertulis disertai pasal-pasal yang ingin diubah dan alasan perubahannya itu seperti apa. Yang kedua, sidang dan persetujuannya, bahwa sidang MPR untuk membahas perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, keputusan perubahan itu harus disetujui oleh 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. Seluruh anggota MPR, bukan hanya yang hadir saja. Batasan perubahan bahwa bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Ini khusus bentuk negara tidak dapat dilakukan perubahan. Itu di aturan pasal 37. Melalui mekanisme ini berarti Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memang bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman karena dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, tapi tetap memiliki batasan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia. Soal nomor 3, ketika merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki lembaga negara yang akan membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sampai terbentuknya KNIP yang merupakan salah satu hasil keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan tugas dan fungsi lembaga KNIP tersebut. Jadi tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang kita kenal dengan KNIP pada awal kemerdekaan, tugasnya yaitu A. Membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sementara sebelum terbentuknya MPR dan DPR. B. Menjadi badan legislatif sementara yang memberikan saran, pertimbangan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. C. Menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama Presiden. Sedangkan fungsi dari KNIP yaitu fungsi legislatif sementara. Setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang sementara hingga terbentuknya DPR. B. Fungsi penghubung rakyat dan pemerintah, menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah. C. Fungsi pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Dengan demikian, KNIP berperan sebagai lembaga sementara yang mengisi kekosongan legislatif pasca proklamasi hingga roda pemerintahan dapat berjalan sebelum lembaga negara terbentuk.
Soal nomor 4, panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo berhasil menyusun 3 rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan disampaikan dalam rapat panitia hukum dasar untuk pertama kalinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perbedaan sistematika ketika rancangan tersebut. Jadi perbedaan sistematika 3 rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia kecil yang dipimpin oleh Supomo adalah sebagai berikut. Jadi pada rancangan pertama itu jumlah babnya tidak ada pembagian bab, hanya judulnya saja. Kemudian jumlah pasalnya ada 42 pasal, sedangkan politik dan ideologinya adalah bersifat netral dalam agama, fokus dalam pembagian kekuasaan pemerintah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan rancangan kedua itu jumlah babnya ada 14 bab, ditambah aturan peralihan dan aturan tambahan. Jumlah pasalnya ada 35 pasal, sedangkan politik dan ideologinya mulai memasukkan unsur religius umum, yaitu ketuhanan dan kewajiban ibadah. Sedangkan rancangan ketiga yaitu terdiri dari 15 bab dengan aturan peralihan dan aturan tambahan. Kemudian jumlah pasalnya ada 36 pasal, politik dan ideologinya memasukkan unsur Islam yang lebih tegas seperti syarat presiden harus muslim dan kewajiban syariat Islam. Jadi perbedaannya antara rancangan pertama, kedua, dan ketiga seperti ini. Lanjut, soal nomor 5. Menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi kesepakatan antara sejumlah tokoh Islam dan kelompok nasionalis sehingga terdapat perubahan rancangan ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, jelaskan perubahan apa saja yang menjadi kesepakatan kedua kelompok tersebut. Jadi kesepakatan antara tokoh Islam dengan kelompok nasionalis menjelang sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 menghasilkan beberapa perubahan penting pada rancangan ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar, terutama terkait rumusan Piagam Jakarta dan pasal-pasal yang bersifat keagamaan. Perubahannya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pada pembukaan, yaitu alinea keempat. Pada rumusan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga persatuan nasional agar seluruh rakyat baik yang beragama Islam maupun non-Islam dapat menerima dasar negara Pancasila. Yang kedua yaitu penyesuaian pasal-pasal dalam batang tubuh. Pada pasal 6 ayat 1 semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli, syarat agamanya dihapus. Nah, pasal-pasal lain yang mengatur kewajiban negara terhadap agama disesuaikan agar berlaku umum bagi seluruh warga negara tanpa memandang suatu agama tertentu. Kesepakatan antara tokoh Islam dan kelompok nasionalis ini menunjukkan adanya sikap saling menghormati demi menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan dapat diterima oleh semua golongan di Indonesia. Nah, demikian pembahasan dari soal uji kompetensi 2 pada buku paket Pendidikan Pancasila kelas 8 halaman 59-63. Jika ada jawaban yang tidak sama atau berbeda dari pandangan kalian, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.